Makanya tuh Abu Bakar sebelum mati Roma sampai tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum mati Roma sampai jam nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah penapodang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kau dia namoto mas sampai jam peni mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya ko Umar, oh, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu moto mas sampajak. Coba salah gak? Tidak. Pilih nih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur baru lebih baik sholat memang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Tidak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyareng. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi temawit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwanil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukhtaramin wal mukhtaramat ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan akhina al-fadil al-mukarram al-ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya
kita bersyukur syukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kalau di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis. Dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasa hanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4 sampai 5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Barau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Ya, maka de gorota tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing metani jaman dia pajak nasiaga tahu enggak usah khawatir. Tetap istiqamah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya melu irana-rana perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga aga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madarika tiap makada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi
Sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan, antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat? Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi. Di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu ya anak pitung pulang itampu, nah biasa adakan syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali, kung ka aga-aga napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mega hadis seokko kita ni Imamul Ghazali kitab Hiyalimiddin itu deni runtuk kok kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadesa enasa ngokko kitab Hiyalimiddin na rekode na pura wakutana langsung ngokko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini ndak agak berat. Jadi kita makanya saya bilang kita harus banyak
membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendra satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nariko ya lamanang. Ya kau mak guru mi bawa piki mapangewangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Kiasang. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk komeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan, kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum, demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala ya kau melo kak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat menapa kita upusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan, ini saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Coba kira. Jadi ya kau enggak tahu malasa na makbura tahu dia na syukuru. Ya kau di makadaki nang tahu malasa dia na makbura tahu belengi itu. Ya begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai.
Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ia ko malasa ki isya sosiwan ni si tau dosa mapacing, labimui ko metaki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir, Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Kan biasa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya, Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah, karena manusia itu pasti punya kekurangan.